Banjirop yang terjadi setiap tahunnya ini selalu membuat pemerintah daerah dan pusat repot mengatasinya. Di Jakarta, banjirop sudah terjadi sejak bertahun lalu. Ini disebabkan oleh gelombang tinggi air laut yang membuat daratan tergenang air selama beberapa hari. Tentu, ini membuat aktivitas warga jadi terganggu. Di Pandeglang, Banten, sedikitnya 183 rumah warga di Desa Muara II, Kecamatan Cikesik rusak parah karena diterjang banjirop. Akibat kejadian ini, ratusan warga yang bermukim di pinggir pantai mengungsi karena rumah mereka telah hancur akibat gelombang laut dan tertimbun pasir. Sementara di pesisir pantai Klayar, Pacitan, Jawa Timur, belasan rumah dan warung terendam banjirop atau banjir air laut pasang. Sejumlah bangunan rusak akibat diterjang air banjir. Sebagian bangunan masih tergenang dan tak bisa difungsikan. Di Lampung, meski dibayangi rasa khawatir, sejumlah warga di Kelurahan Sukaraja, Teluk Lampung masih tetap bertahan di rumah mereka, meskipun pemukiman mereka dilanda banjirop sejak 3 hari lalu. Mereka memilih bertahan di rumah masing-masing karena tidak memiliki tempat untuk mengungsi. Selain di daerah-daerah tadi, masih ada beberapa daerah pesisir di Indonesia yang juga terdampak rop atau banjir air pasang laut. Diharapkan pemerintah daerah dan pusat segera menangani banjirop yang setiap tahun selalu datang ini. Ya, inilah suasana fenomena alam yang terjadi di Indonesia untuk saat ini. Kita akan coba bahas pada malam hari ini, pemirsa. Di Talk Tuanya sudah hadir 2 orang narasumber. Pada malam hari ini saya perkenalkan terlebih dahulu, sudah ada Pak Kukuh Ribudianto yang merupakan Kepala Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca dari BMKG. Tepat sekali sudah hadir pada malam hari ini supaya kita tahu nanti ya prediksi cuaca dan juga gelombang tinggi yang sekarang memang sedang terjadi tidak hanya di Jakarta tapi juga di beberapa wilayah lain yang ada di Indonesia. Kemudian kita juga ingin tahu nanti seperti apa bentuk penanggulangan atau mungkin bentuk kewaspadaan yang harus kita ketahui begitu ya. Seorang pakar pengamat tata kota bisa dikatakan seperti itu, ada Kang Yayat Supriyatna. Selamat malam Kang Yayat. Selamat malam, ya. Ya. Kita nanti tidak membahas kota Jakarta saja begitu ya, tapi kita lihat nanti seperti apa kota-kota yang warga yang berada di pesisir pantai, apa yang bisa dilakukan, kemudian pemerintah juga apa yang memang nanti bisa dilakukan. Saya ke Pak Kukuh terlebih dahulu, perkembangan saat ini Pak, seperti apa terkait dengan gelombang tinggi, ini tentu saja menjadi kekhawatiran begitu ya bagi masyarakat yang berada di pesisir pantai. Iya, baik, betul sekali Mbak. Jadi beberapa minggu yang lalu itu terjadi air pasang ya. Air pasang yang pada tanggal 6, 7, 8 itu maksimalnya 1,1. Itu fenomena astronomi murni. Kemudian dari segi gelombang itu ada peningkatan yang cukup signifikan, itu dipengaruhi oleh tekanan tinggi di Australia, sementara di ekuator itu lebih rendah. Jadi asumsinya angin yang dari wilayah Australia menuju ke wilayah Indonesia itu cukup kencang, yang berinteraksi dengan air laut menjadikan gelombang tinggi. Nah, gelombang tinggi yang kita pantau dan kita perakirakan itu di Samudra Hindia sebelah baratnya Sumatera, selatannya Jawa, sampai selatannya Nusa Tenggara Timur. Nah, gelombang-gelombang itu bervariasi antara 2 meter, bahkan ada yang sampai 4 meter. Nah, itu beberapa kejadian waktu yang lalu. Dan nanti ke depannya kita bisa memprediksi gelombang itu sampai seminggu ke depan. Wah. Ya, dalam seminggu ke depan ini potensi-potensi ini masih ada, terutama untuk yang gelombang yang tinggi di atas 2 meter atau 3 meter, bahkan sampai 4 meter itu ada di wilayah timur, pesisir timur di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Itu seminggu ke depan begitu ya? Iya, potensi seperti seminggu ke itu. depan. Nah, ya. kalau misalkan kita bicara untuk yang saat ini dan juga nanti, kalau tadi dikatakan ini sebenarnya pengaruh begitu ya dari kondisi yang ada di Australia seperti itu. Tapi kalau kita bicara dengan kondisi yang ada di Indonesia saat ini, wilayah mana sih Pak yang memang harus kita waspadai untuk saat ini dan juga beberapa hari ke depan yang memang potensinya cukup tinggi? Iya, yang kejadian tadi itu lebih cenderung di wilayah Samudra Hindia. Kemudian beberapa wilayah, kalau dari segi
astronomi dulu ya, Mbak. Segi astronomi tentu sifatnya homogen. Jadi seluruh wilayah Indonesia itu ada kenaikan karena astronomi, karena gravitasi bulan, sehingga menaikkan permukaan air laut. Kemudian dari segi pengaruh perpaduan ke arah cuaca, di Teluk Jakarta itu juga mempunyai beberapa waktu lalu sempat naik juga 0,75 sampai 1 meter. Kemudian prediksi kita ke depan di Teluk Jakarta masih kisaran 0,5 sampai 0,75. Akan tetapi di wilayah agak ke timur, Laut Jawa, di utaranya Jawa Tengah, Jawa Timur, Laut Flores, itu bahkan bisa sampai 1 hingga 1,5. Jadi memang karena kondisi di perairan dalam ya, dia pengaruhnya relatif kecil dibanding di Samudra Hindia Selatan Pulau Jawa. Ini apakah memang selalu terjadi di bulan-bulan seperti ini, bulan Juni, bulan Juli, ataukah memang ada bulan-bulan tertentu begitu yang harus diwaspadai? Apakah memang musimnya saat ini? Tahun lalu juga seperti itu, Pak? Iya, kalau untuk astronomi itu hampir setiap bulan kita mengalami pasang 2 kali. Pada saat bulan purnama maupun bulan mati di pertengahan bulan Hijriah, ya, tanggal 15 tahun Hijriah. Itu sepanjang tahun ada rob atau air pasang. Kemudian untuk kondisi angin atau gelombang tinggi itu lebih cenderung secara normalnya itu di masa puncaknya musim. Baik di puncaknya musim penghujan maupun di puncaknya musim kemarau. Sebenarnya ini belum sampai ke puncak musim kemarau karena memang baru awal ya, baru awal masuk ke musim kemarau di wilayah Indonesia. Nah, yang sekarang yang terjadi adalah pengaruh dari tekanan tinggi di wilayah Australia bagian barat daya, itu sangat tinggi sekali. Mencapai 1030 milibar, sedangkan di ekuator di wilayah Indonesia itu hanya 111. Jadi lebih dari 10, hampir 20 perbedaan, sehingga kejadian angin itu sangat kencang. Artinya kalau yang terjadi saat ini memang belum sepenuhnya begitu ya, ini masih karena masih ini baru semacam awal gitu kita ibaratnya. sebut anomali ya. Anomali terjadinya tekanan tinggi di wilayah Australia itu sehingga menyebabkan angin yang cukup kencang berinteraksi dengan air atau laut menjadikan gelombang tinggi. Kang, masih banyak Kang, ibaratnya masih akan ada lagi kelanjutannya begitu ya, pekan depan, kemudian juga mungkin masih dalam kurun waktu 1 bulan gini. Apa sih yang bisa kita lakukan kan? Kemarin di Jakarta banjirop juga menimbulkan bencana begitu ya bagi masyarakat sekitar. Yang bisa kita lakukan saat ini, Kang? Pertama, meningkatkan kewaspadaan, khususnya pada tadi kota-kota pantai selatan Pulau Jawa. Bali yang kemarin kita lihat Kute juga ternyata airnya sampai tepi jalan, meluap dan sebagainya. Nah, yang menarik ini harus ada tingkat kewaspadaan, khususnya peringatan bagi para nelayan lah kan. Jadi nelayan kan sekarang mungkin banyak menghentikan kegiatannya karena gelombang tinggi. Nah, informasi yang didapat dari BMKG itu sangat menarik kan. Jadi sekarang bagaimana menggerakkan pemerintah daerah. Jadi bagi pemerintah daerah harus menginformasikan informasi selengkap-lengkapnya sehingga pada tingkat komunitas masyarakat yang memang sebagian besar bergerak di sektor perikanan itu bisa melakukan pencegahan sampai dapat informasi kapan cuaca ini normal. Termasuk juga yang berada pada wilayah wisata seperti itu ya? Wilayah-wilayah yang dianggap sebagai pusat kegiatan utama ya, seperti Bali, di Nusa Tenggara Barat maupun Nusa Tenggara Timur. Karena memang potensi kemungkinan terjadinya ancaman gelombang terhadap keselamatan manusia pasti tinggi di kawasan tersebut. Nah, yang kedua kita harus juga mewaspadai ya kan, ini dalam konteks rob yang terjadi di wilayah pesisir utara Pulau Jawa. Nah, ini tadi dikatakan bahwa ada kenaikan. Dalam konteks ini kita melihat kenaikan rob cukup tinggi, tetapi di sisi daratan ada penurunan permukaan tanah. Nah, peringatan kita kemarin ketika sekarang ancaman rob makin tinggi, sejauh mana antisipasi untuk memperkuat tanggul-tanggul yang ada. Karena kondisi yang ada sekarang itu bukan tanggul, tapi tembok lah miripnya. Jadi kekuatan untuk menahan gelombang, menahan tingginya permukaan itu harus segera dilakukan upaya-upaya pencegahan. Sekarang kan dilakukan misalnya untuk wilayah yang kena kemarin seperti di Muara Angke maupun Pantai Utara sudah dibuat semacam tanggul sementara.
Tapi mensiasati tanggal 15 sampai tanggal 21 Pak ya. 24 Juni ini kemungkinan ini kan masuk ke masa pasang purnama juga, di mana kejadian ini kemungkinan bisa terulang. Kemungkinan akan terulang. Nah, jadi perlu diwaspadai pengecekan pada kawasan-kawasan lain yang dianggap punya risiko. Kemungkinan tanggulnya pecah atau rusak kembali. Oke, ini menjadi menarik karena mungkin kita bisa belajar dari jebolnya tanggul yang ada di wilayah Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Termasuk juga tingginya air yang naik sampai ke permukaan darat yang terjadi di Jakarta, di Kuta Bali, dan juga di beberapa wilayah di Jawa Tengah. Kita bahas lagi nanti Bapak-Bapak di Talk 2 News sesaat lagi, tetaplah bersama kami.